Welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini akhirnya saya mau bahas juga mengenai SEA Games yang sepak bola yang putra ya. Jadi Indra Sapri sudah mengumumkan 23 pemain yang dibawa ke SEA Games 2025 di Thailand. Dan ada satu pemain yang ditunggu kemarin, Marcelino Ferdinand. Eh, Informasi terakhir dia masuk dalam squad dan diizinkan oleh klubnya, tapi di hari terakhir pada saat tim sudah sampai ke Thailand, justru ada kabar bahwa Marcelino Ferdinand dicoret oleh Indra Sapri. Masalahnya sih apakah dia cedera ataukah memang masalah kebugaran? Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, jadi SEA Games yang ke-33 ini diselenggarakan di negara Thailand. Khusus cabur atau cabang olahraga sepak bola ini adalah diikuti oleh pemain aturan mainnya ya di bawah U23. Jadi kalau sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya, jadi SEA Games ini masuk ke dalam kategori timnas senior. Jadi boleh mendaftarkan seluruh pemain seniornya, lalu dirubah lagi di beberapa event kebelakangan jadi U22 plus 3 senior sebagai kalau nggak salah persiapan atau mirip-mirip seperti Asian Games dan Olimpiade lah gitu. Jadi cuma belakangan dirubah lagi atau saya juga agak lupa, tapi semuanya pemain U22 atau pastinya ini persiapan untuk U23 Piala Asia ya. Apa namanya? Orientasi ke sananya gitu persiapannya. Oke, jadi di SEA Games Thailand 2025 ini cabur sepak bola ada 3 grup di sini. Di grup A, B dan C. Jadi satu grup itu ada yang 4 tim, ada yang 3 tim. Untuk grup A dan B itu masing-masing 3 tim, dan grup C itu ada 4 tim. Tadinya grup A ini ada Thailand, Timor Leste dan Kamboja. Terus di grup B ada Malaysia, Vietnam dan Laos. Terus grup C ini ada Filipina, Indonesia, Myanmar dan Singapura. Tetapi belakangan Kamboja mengundurkan diri. Saya kurang ini juga spesifik permasalahan apakah permasalahan persiapan yang kurang atau memang unsur politik antara kedua negara ini, Thailand dan Kamboja gitu. Jadinya memang otomatis Kamboja mengundurkan diri. Akhirnya karena di grup A kekurangan satu negara, satu tim, diambillah grup C, perwakilan dari grup C biar semua grup sama-sama 3 negara atau 3 tim. Akhirnya dipindahkanlah Singapura ke grup A. Jadi grup A ini masuk ke dalam grup Thailand dan Timor Leste ya. Tapi grup C tetap nggak berubah, ada Filipina, Indonesia dan Myanmar. Oke, bisa lihat di tabelnya juga. Dari sini sengaja saya buat video ini typingnya di 1-2 hari sebelum Indonesia main, biar saya juga tahu ini peta kekuatan, karena U22 ini meskipun SEA Games ini per 2 tahun sekali, tetapi kekuatan antar negara ini terlalu cepat juga ya. Jadi nggak bisa kita lihat lagi peta kekuatannya Indonesia, misalkan Indonesia, Thailand dan Vietnam gitu. Tapi negara lain pun makin maju, makin berkembang juga seperti Timor Leste, Laos maupun Kamboja ya. Belakangan ada Filipina, tapi Filipina agak sedikit menurun lagi, tapi sekarang sudah mulai menarik lagi. Sebelum saya bahas tadi timnas Indonesia, kita lihat dulu di klasemen sementara. Di grup A sekarang ini ada Thailand peringkat 1 dengan 1 kali main dan 1 kali kemenangan, selisih gol 6-1. Terus Timor Leste di peringkat kedua, 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi Timor Leste ini sudah tidak main lagi ya, dengan selisih gol 3-7 ya, itu gol memasukkan dalam gol kemasukan. Dan tim ketiganya terakhir Singapura baru main 1 kali, kalah 1 kali, selisih golnya 1-3. Dan pastinya ini Thailand akan ketemu Singapura di match terakhir. Terus di grup B sendiri Malaysia ada di peringkat ke-1 dengan 1 kali menang dengan selisih gol 4-1. Terus peringkat 2-nya ada Vietnam, 1 kali menang juga dengan selisih gol 2-1. Dan Laos di peringkat ke-3 sudah 2 kali bermain ya. Kedua-duanya kalah dengan selisih gol 2-6. Jadi ini grup B terakhir main adalah Malaysia versus Vietnam. Dan grup C sendiri baru main 1 kali, yaitu Filipina yang menang kemarin atas Myanmar ya. Ya, ini jadi kita bisa lihat peta kekuatan ini. Jadi kemungkinan siapa-siapa aja yang pastinya nanti akan kemungkinan lolos. Jadi untuk sistemnya di sini adalah juara grup masing-masing, tiap grup lolos ke babak selanjutnya dan dipilih 1 runner up terbaik. Jadi akan menggenapi 4 tim. Nah,
sampai sejauh mana peluang yang nanti jadi calon runner up terbaik, kita bisa lihat kalau dari grup A sendiri seperti sudah tidak mungkin ya. Karena Timor Leste ini sudah minusnya 4 kecuali Singapura bisa menang menghadapi tuan rumah Thailand. Itu akan menjadi hitung-hitungannya selisih gol lagi. Tapi kalau menang telak agak sulit ya bagi Singapura. Kalaupun bisa menang mungkin skor tipis, dan itu nggak membantu juga bisa nanti menjadi hitung-hitungan runner up terbaik, karena di grup B sendiri ada Malaysia dan Vietnam. Kedua tim ini kalau dia meraih hasil seri dua-duanya, ada kemungkinan kedua tim ini lolos. Ataupun dari grup C, Filipina nanti akan ketemu Indonesia di hari Senin nanti. Hasilnya seri ataukah menang, nah ini belum tahu juga peta kekuatan di grup C sendiri, apakah nanti juara runner up terbaik ada di grup C atau dari grup B kalau yang saya lihat ya, karena kalau dari grup A selisih gol akan berpengaruh. Nah itu dia. Jadi kemungkinan yang akan lolos kalau lihat dari sini ya, tanpa kita mendahului hasil, di grup A sih udah pasti Thailand ya sebagai tuan rumah dan juga tim paling kuatnya. Terus di grup B ada Vietnam dan Malaysia, ini belum bermain juga, jadi kemungkinan kita bisa nebak antara kedua tim ini, antara Malaysia dan Vietnam yang akan keluar jadi dua grup yang pasti otomatis lolos. Terus di grup C sendiri Filipina sudah main dan menang 1 kali dan nanti akan menghadapi Indonesia. Ini pertandingan yang termasuk ini juga penting bagi Filipina. Kalau dia bisa seri, minimal dia sudah bisa dipastikan lolos sebagai runner up terbaik minimal ya. Dan ini Indonesia juga akan menghadapi Filipina dan menghadapi Myanmar di 2 match. Oke, sebelum saya bahas di squad timnya Indra Sapri dan jadwal Indonesia nanti di SEA Games ini, setelah pertandingan pertama menghadapi Singapura dihapus kemarin di tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 6 atau tanggal 5 gitu ya, jadinya dirubah lagi, jadi cuma dapat 2 yang sisa match ini aja. Jadi menghadapi Filipina nggak berubah di hari Senin tanggal 8 Desember jam 6, terus juga pertandingan terakhirnya di hari Jumat 12 Desember menghadapi Myanmar. Nah ini pertandingan menghadapi Filipina jadi kunci untuk Indonesia kalau bisa menang, karena lawan tersulit itu mungkin Filipina di grup C ini ya bagi Indonesia, dan kalau bisa menang menghadapi Filipina, menghadapi Myanmar, mungkin bisa rotasi atau memberi kesempatan pemain untuk bergantian ya. Oke, dari skuad yang dirilis oleh PSSI atau Timnas Indonesia yang dipilih oleh Coach Indra Sapri, 23 pemain ini tidak ada yang banyak berubah ya, seperti terakhir menghadapi friendly match kemarin di FIFA Matchday menghadapi Mali U22. Jadi hanya beberapa pemain saja yang dicoret, dan pemain yang ditunggu-tunggu, dan di sini sebenarnya sudah tertulis ada nama Marcelino Ferdinand ya. Tapi informasi terakhir sih statementnya dari PSSI atau federasi, karena Marcelino Ferdinand masih bermasalah di kebugaran gitu. Tapi dia sudah terlihat berlatih di klubnya di AC Trensin. Banyak netizen yang dalam tanda kutip berteori konspirasi apakah Marcelino Ferdinand memang sengaja dicoret atau memang keinginan pemain ini tidak sesuai dengan gambaran misalkan Indra Sapri gitu ya, karena percuma kalau pemain yang nggak bugar 100% dipaksakan nanti main, hasilnya juga nggak maksimal. Nah, apakah ini akan berpengaruh besar untuk timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh? Dan seperti kita tahu kemarin sempat ada perdebatan antara dari federasi, dari PSSI dan juga dari Kemenpora atau Menpora mengenai target yang dicanangkan oleh KOI ya, yang menaungi cabur ini di SEA Games, dan disebutkan oleh Menpora juga, yang juga talent adalah ketua PSSI Erick Thohir, bahwa informasi yang terakhir yang didapatkan bahwa timnas putri itu targetnya adalah perunggu, sedangkan timnas putranya targetnya adalah perak. Meskipun kemarin atau di event sebelumnya mendapatkan emas, tapi sebenarnya target realistisnya waktu itu pun perak, jadi melebihi atau melangkahi target yang dicanangkan. Dan musim ini atau event sekarang pun targetnya tetap perak. Tidak ada statement tambahan lagi dari Erick Thohir, tapi bantahannya langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, yang sebelumnya juga merangkap jabatan sebagai Menpora juga ya, lalu mencalonkan menjadi calon Wakil Ketua Umum PSSI periode yang sekarang ini. Jadi menurut beliau bahwa target dari PSSI atau federasi adalah tetap emas. Jadi gimana mungkin bahwa kita sebagai juara bertahan yang bisa meraih emas di event sebelumnya malah turun grade menjadi targetnya jadi perak gitu. Dan beliau juga menginformasikan kepada media bahwa motivasi yang diberikan olehnya pada saat sesi terakhir kemarin sebelum berangkat adalah
kalian harus apa namanya, di dalam hati atau di dalam bayangan kalian tetap harus ada emas. Jadi tidak ada bayangan bahwa oh sudah emas kita sekarang perak nggak masalah kalau misalkan dapat perak. Ya mungkin hasil sih nggak bisa kita tebak ya, tetapi memang kalau target tinggi memang setiap event harusnya sih dicanangkan ya, apapun itu hasilnya. Tetapi mungkin ada ketidakharmonisan antara dua statement ini, antara ketum PSSI dan juga wakil ketum PSSI yang satu ketua PSSI merangkap sebagai Menpora, yang agak bingung sih. Cuman waktu terakhir event siapa Hoki Caraka juga ditanya oleh media, respon atau reaksi dari Hoki Caraka yang juga dipilih di salah satu penyerang timnas di SEA Games ini mengenai Menpora yang mencanangkan target perak untuk timnas putra, bahwa Hoki bilang ya memang kalau kita kemarin dapat emas harusnya sekarang bisa mempertahankan emas gitu. Jadi nggak ada istilahnya harus perak gitu, itu harus emas. Dan ini termasuk statement berani juga dari Hoki Caraka yang pastinya netizen juga sering menghujat, membuli dia karena berbagai statement atau sikap kontroversial dia. Di luar dia akhirnya juga jadi apa namanya, jadi pemain paling disayang oleh semua pelatih di kelompok umur ya, karena namanya selalu ada di setiap event baik timnas senior maupun kelompok umur. Salut buat Hoki Caraka. Cuma lagi-lagi di sini yang saya akan bahas, apakah yang terjadi di dalam apa ya nih ruang lingkaran PSSI sehingga selalu terbelah suaranya, selalu terbelah statementnya atau opininya yang membuat netizen jadi ya mungkin beropini kemana-mana dan beropini liar juga. Jadi ada apa ini gitu kan? Kalau yang saya lihat sih dari Erick Thohir ya, Ketua PSSI selaku Menpora, mungkin seperti ini. Kalaupun misalkan targetnya memang emas, tapi karena dia atau beliau belajar dari pengalaman kemarin-kemarin, target tinggi, terus juga apa namanya hasil ekspektasi yang didapatkan tidak sesuai, yang ada adalah serangan atau hujatan bulian dari netizen gitu, terutama dari akun medsosnya ya, yang tidak henti-hentinya. Jadi sekarang itu memang seperti hutan rimba aja. Jadi sedikit salah, sedikit blunder istilahnya, siap-siap diserang akunnya. Apalagi kalau kita tidak ada tanggung jawab moral, istilahnya kayak lempar batu sembunyi tangan atau lebih banyak menghindar lah, lebih banyak alasan lah. Jadi itu pertanyaannya kan ditanya di akun medsos masing-masing. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya Erick Thohir ya mencari aman aja sih sebenarnya. Ini mungkin bukti bahwa ketua PSSI sebenarnya ingin menyelamatkan muka dari timnas SEA Games ini gitu ya. Jadi kalaupun nanti misalkan dapatnya atau mentoknya di final mendapatkan perak, artinya ya udah. Jadi kalau ada statement atau pertanyaan dari media, dari wartawan atau dari manapun, gampang gitu ngomongnya. Ya kita kan targetnya memang perak. Kalau dapat perak ya itu udah sesuai target gitu. Kalau nggak dapat emas ya akan dievaluasi seperti biasa lah gitu. Tapi kalau memang ditanya ke Waketum PSSI dan juga mungkin pemain ya sekarang nggak mungkin kita nggak ngejar emas. Buktinya apa? Buktinya ya kita lihat PSSI sendiri seperti memaksakan pemain abroad ini untuk bisa bergabung kan. Malah kalau bisa pemain dari LA Galaxy itu ya dimainkan juga gitu ya, Hari Wibowo gitu kan. Cuman ya nggak ada jaminan juga kan, karena nggak masuk kalender FIFA, jadi ya nggak ada kewajiban juga. Apa mungkin pemain-pemain yang sekarang bisa gabung atau join yang bermain di sana seperti Ivar Jenner di Young Utrecht, terus juga Dion Marks ya, tim Jepang yang nggak diizinkan ya, mungkin itu karena ada lobby-lobby dari PSSI di sebelumnya, atau juga mungkin pertimbangan lainnya adalah karena pemain ini bukan pemain di tim utama gitu. Atau mungkin kalau saya sih lihat apakah Justin Hubner masih masuk apa enggak ya. Tapi kan Justin Hubner sekarang main di Fortuna Sittard, Liga Kasta nomor 1 ya, di Eredivisie, dan dia juga main reguler loh. Meskipun nggak minti ya pemain ya. Jadi ya PSSI sebenarnya mungkin targetnya adalah emas, makanya seperti memaksakan memanggil banyak pemain abroad-nya, tetapi dia tidak ingin meresmikan bahwa targetnya adalah emas ya secara keseluruhan ya. Tapi kalau dari beberapa orang-orang PSSI termasuk Pak Junidin Amali ya targetnya emas. Tapi ini saya juga sebenarnya agak bingung. Cuman lebih ke melihat ya kita tetap optimis akan dapat emas harusnya ya, realistis ya, karena di skuad yang terakhir itu di event sebelumnya bahwa kalau nggak salah nggak ada pemain
naturalisasinya ya, bukti kita bisa melangkah jauh, kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Irfan Jauhari yang terakhir mencetak gol di final bisa membackup Putra, itu membuktikan bahwa tanpa pemain naturalisasi pun kita bisa bersaing juga gitu, meskipun belakangan kita seperti kesulitan bersaing dengan Vietnam atau dengan Thailand ya di apa namanya di berbagai event di ASEAN gitu, dan sekarang kita baru bisa bersaing dan lebih naik levelnya lagi setelah ada banyak pemain naturalisasi yang bergabung. Um, eh Tadi Marcelo Ferdinand yang absen sudah dikonfirmasi oleh Indra Sapri, tapi ada satu pemain lagi yang menurut saya juga nggak dibawa oleh Indra Sapri. Saya agak sedikit meragukan taktikal dari Indra Sapri karena ini satu pemain yang salah satu pemain kunci, yaitu Arkan Fikri. Tapi Arkan Fikri ini pemain asal Arema yang termasuk pemain kunci ya. Terakhir itu kalau nggak salah dia cedera, dan kalau nggak salah baru 60% gitu, dan saya pikir harusnya sih Arkan Fikri bisa dibawa ya kalau untuk main di beberapa pertandingan kunci. Tapi mungkin Indra Sapri nggak mau ngambil risiko, takutnya akan menjadi cedera yang lebih parah lagi mungkin. Jadi dua pemain ini harus absen, Arkan Fikri dan juga Marcelo Ferdinand. Tapi sejauh mana Indonesia bisa melangkah jauh, sepertinya sih kita tetap harus optimis ya, karena kita lihat dari deretan striker aja udah bagus-bagus banget nih. Ada Molo Jilstra, terus juga ada Rahmat Arjuna dari Bali, Jens Raven dari Bali United ya yang baru bergabung, terus juga Rafael Strik dari Brisbane Roar sekarang main di Dewa United, dan juga ada Hoki Caraka yang selalu menjadi pemain paling hoki di di timnas seluruh kelompok umur maupun senior. Dan di sini ya dari beberapa 23 pemain ini ya, yang paling saya sorotnya adalah dari sektor penyerangnya. Ini kayaknya semua pemain bagus-bagus, tinggal gimana pelatih nanti meraciknya. Terus di tengah juga ini nggak ada yang bisa diragukan, semua pemain-pemain bagus. Meskipun nggak ada Marcelo Ferdinand, dan diketinggal oleh Rifki Rai dari Persik Kediri kalau nggak salah ya. Masih ada Ananda Rehan, Ivar Jenner, Tony Firmansyah Persebaya, terus juga Zanadin Paris dan Rivaldo Papahan yang kemarin absen saat Borneo menghadapi Persib. Dan ada satu pemain kalau nggak salah, Rehan Hanan ya, yang nggak dipanggil atau nggak dimasukkan ke squad ini. Dan dari sektor belakang pun ini kita lihat bagus-bagus. Ini back tengahnya banyak pemain yang penyang pengalaman juga. Ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Kakang Rudianto, ada Dion Marks juga ya. Terus di sisi kanannya ada Raka Cahyana, Frankie Misa, Kakang juga bisa main di kanan, dan bek kirinya ada Doni Tripamungkas. Frankie Misa juga bisa di kanan dan kiri ya. Dan ini sepertinya sudah pasti garansi untuk minimal ke final sih, tanpa melihat atau melemahkan atau kita melihat kecil negara-negara lain ya, karena selain ada tambahan berapa nih, 4 sampai 5 pemain. Iya, 4 pemain. Ya, 4 sampai 5 pemain naturalisasi ya, artinya memang harusnya sih lebih baik dan lebih kuat daripada event sebelumnya ya. Dan tergantung gimana Indra Sapri meracik tim ini. Tapi kalau melihat dari sepak terjang tim Indra Sapri di event-event sebelumnya pun banyak yang meragukan kedalaman skuadnya, tapi dia bisa membuktikan di pas kompetisi itu bermula. Jadi setelah diragukan banyak netizen ya, atau banyak pihak, barulah percaya kepada skuad Indra Sapri pada saat sudah main di event gitu. Jadi kita lihat sampai sejauh mana timnas Indonesia akan melangkah. Tapi kalau dari grup setidaknya sih bisa menjadi juara grup, karena ini lawannya cuma Filipina dan juga Myanmar. Bukan bermaksud merendahkan kedua negara ini atau kedua tim ini, tetapi lawan sebenarnya kita atau Indonesia adalah di Vietnam dan di Thailand sebagai tuan rumah ya, tanpa harus melemahkan juga tim Malaysia yang sekarang juga masih bisa ikut di event sepak bola ya, karena belum ada konfirmasi hukuman untuk tim sepak bolanya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Indonesia akan menghadapi Filipina di pertandingan pertama hari Senin tanggal 8 Desember jam 6 waktu Indonesia Barat. Raihan 3 poin pertama harus kita rebut. Terima kasih. Salam olahraga.